Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana sih cara membuat grafik slope di Excel atau Microsoft Excel. Video ini saya buat khususnya untuk teman-teman fisika Undip 2020 yang semester lalu sempat mengalami banyak kesulitan juga, terutama pada praktikum fisika dasar pada saat membuat grafik slope gitu. Ini saya juga masih belajar, jadi kita fokuskan sama langkah-langkah membuat grafik slope di Microsoft Excel ini. Jadi kalau misalnya ada ilmu yang masih kurang tepat, jadi mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih belajar, dan semoga video ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Semangat. Oh iya, sebelumnya di sini aku pakai Microsoft Excel tahun 2016 ya, tampilannya kayak gini. Kalau misalnya ada teman-teman yang punyanya Microsoftnya beda versinya, bisa disesuaikan aja ya. Yang penting nanti kurang lebih langkah-langkahnya sama kok. Di sini kita udah punya data dari pembebanan osilasi ya. Ini data ini aku ambil dari praktikum fisika dasar, metode Pegas ya, pembebanan. Di sini ada bebannya variasinya itu sebanyak 8. Kemudian di sini ada pertambahan panjang ya, delta x itu pertambahan panjang yang berdasarkan masing-masing beban ini. Semuanya totalnya ada 8 buah. Oke, langsung saja. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari ketidakpastian dengan menggunakan standar deviasi ya. Caranya yaitu tinggal masukkan rumus standar deviasi. Pakainya standar deviasi sampel ya, karena sependek pengetahuan saya datanya itu jumlahnya sedikit, kurang dari 20 gitu. Jadi pakainya yang ada rumus n-1 nya, nanti bisa dilihat di gambar ya. Ini caranya, tulis rumusnya ini, terus kemudian blok dari data yang mau kita masukkan ini, lalu enter. Udah temu ketidakpastiannya atau standar deviasinya itu sekian, nilainya 0,017. Kemudian langkah yang kedua, kita akan memasukkan data-data ini, titik-titik ini ke dalam sebuah grafik ya. Caranya pergi ke insert, terus ke charge, scatter, lalu klik. Ini kan nanti muncul kotak kosong kayak gini. Ini karena datanya belum dimasukin ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah insert data, select data ke sini, select data ya, select data, kemudian add data, masukkan. Ini namanya terserah mau diisi apa enggak. Ini biasanya enggak saya isi sih, bebas sih, terserah, tapi terserah kalian ya. Kalau biasanya saya enggak isi. Terus ini series nilai x nya, nanti kita masukin nilai x nya itu yang ini. Pertama kosongin dulu ya, biar kosong. Terus blok langsung ke data yang mau kita masukkan sebagai nilai x ya, ini. Terus ini juga sama, kita dulu, terus ini masukin ke ini. Oke, lalu klik enter. Oke, nah ini datanya itu udah masuk ya, bentuknya kayak gini. Tapi ini belum ada garis lurusnya, belum ada garis lurusnya. Jadi langkah yang ketiga, kita akan membuat garis linier atau yang biasa disebut dengan regresi linier ya, atau kalau di sini tuh istilahnya trend line. Jadi yang harus kita lakukan yaitu ke chart element yang ada di pojok kanan ya. Kemudian ini trend line, centang, terus ke ini kan ada anak panah ke kanan, klik aja, terus more option. Nah itu kan muncul kayak semacam
bar di sini lah pokoknya. Kemudian kita ke ini bisa kita atur ya, mau kita eksponensial, linear dan sebagainya, tapi kita yang linear udah bener. Terus kita tinggal atur-atur aja ini ke fill line, ini biar garisnya bisa garis lurus. Itu kan ini kan masih titik-titik, jadi kita ubah ke garis lurus gitu. Ini ke ini nih, test type, kita klik yang ini. Nah itu kan udah garis lurus. Kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan kita sendiri. Aku pengen warna apa ya, yang bagus, yang unyu apa ya, yang beda gitu. Oke, ini aja deh, nggak apa-apa. Oke, ini kan udah apa, udah terbentuk garis ini, garis linearnya. Kita bisa juga apa, menampilkan persamaannya. Caranya ke ini trendline yang bar ini, bar di 3. Kemudian display equation on chart. Nah ini jadi kita ketemu persamaan ininya ya, persamaan regresinya ini. Oke, untuk selanjutnya yang langkah yang keempat, yaitu kita akan apa, memasukkan nilai ketidakpastiannya di nilai ketidakpastiannya ini untuk masing-masing titik di nilai y-nya itu ke persamaan. Jadi nanti kita akan memasukkan nilai ketidakpastiannya ya, yaitu dengan cara yang pertama ke ini apa, chart element ya, yang ada di pojok kanan ya kan, chart element, terus ke error bar, tapi error bar terus ini dicentang dulu nggak apa-apa. Kemudian ke ini apa, ke titik kanan, terus more option ya, more option. Nah ini di sini ini kan horizontal, kita horizontalnya itu nggak butuh ya sebenarnya, nggak tahu juga sih, tapi yang jelas setahu saya itu nggak butuh gitu loh. Ini misalnya mau kita nolin aja nggak apa-apa, biar nggak terlalu mengganggu gitu loh. Oke. Nah ini yang kita butuhkan itu yang apa, sumbu y-nya itu ya, yang ini sama ini. Jadi kita bisa ubah di sini ke error bar option, terus kita seri 1 y error bars. Nah ini kan fokusnya ke ini, terus baru kita vertikalnya ini bisa udah pakai bold terus ini. Kalau misalnya no cap juga nggak apa-apa, nggak tahu ini buat apa lah ya, itulah. Terus kita kan udah punya ketidakpastiannya, jadi pakainya custom ya, custom, terus specify value, terus ini sumbu apa ya, positif, berarti yang ke atasnya itu kita klik ini aja, terus yang negatif juga sama, klik yang ini, kita klik OK. Apa ini, salah, harusnya fokus dulu baru klik ini OK. Nanti muncul kayak gini guys, ini munculnya kayak gini ya teman-teman semuanya. Oh ini kan kelihatannya kan nggak pas ya, ini angkanya itu nggak sesuai sama ini ya, kita mungkin bisa benerin dulu di ini number ya. Typenya kita 0,0. Oke guys, jadi begini ya jadinya kalau kita sudah memasukkan nilai errornya, nilai ketidakpastiannya ya ini. Selanjutnya langkah yang kelima, yaitu kita akan apa ya, mencari titik terendah, titik paling rendah nilai y-nya, terus dikurangi dengan nilai ketidakpastiannya yang ada di titik di sini loh, di pojok sini. Dan kita juga akan mencari titik tertingginya, lalu kita itu akan menarik garis lurus dari titik tertingginya ke titik terendahnya di sini. Jadi kita akan mencari titik ini,
dan titik ini. Kemudian kita juga akan mencari titik ini dan titik ini. Jadi kita nyari nilai x yang di ujung kiri sama ujung kanan. Kemudian apa ya, kita akan menarik garis yang di titik apa di ujung tertinggi ke ujung yang terendah gitu loh, si nyilang gitu, kayak memotong gitu, memotong, pokoknya gitulah intinya. Kita langsung aja coba praktekkan ya. Pertama kita nyari apa, titik ininya dulu, nilainya kan ini kan berarti kan di paling ujung ini berarti kan ini kan x nya kan di 0,5, terus y nya kan berarti kan ini ya kan 0,18, berarti titik yang berada di sini itu berarti 0,018 dikurangi 0,017 ya enggak, ini jadi dapatlah apa, nilai di titik terendah ini, nilai titik ini loh pokoknya. Jadi ini udah saya siapkan ininya dari awal ya biar nggak lupa gitu. Jadi kita ini berarti ini dikurangi dengan yang ini, nilai delta x ini dikurangi dengan nilai ketidakpastiannya. Jadi di sini tulis saja rumusnya sama dengan ini kurangi dengan yang ini. Nah, ketemu sekian guys. Terus untuk mencari yang ini berarti kan ini nilai delta x ditambah nilai ketidakpastiannya ya. Terus berarti tulis saja di sini sama dengan ini ditambah yang nilai ketidakpastiannya. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai titik ini sama titik ini itu sama ya kayak yang sebelumnya ya. Jadi nilai delta x ini yang ini nih, titik ini kan sama dengan ini 0,069. Terus kalau misalnya mau nyari ini berarti kan ditambah ketidakpastiannya ini, dan untuk yang mencari titik di bawah ini itu dikurangi yang ini ketidakpastiannya. Jadi tulisannya aja ya, ini plus ini enter. Kemudian juga ini 0,069 dikurangi ketidakpastiannya. Kemudian ini nah sekarang kita udah dapat letak titik-titiknya ini di ujung, titik-titik ujung-ujung ini. Untuk selanjutnya yang langkah yang ke-6 ya berarti ya, langkah yang ke-6 kita akan membuat garis trendline ya. Sebenarnya prinsipnya sama kayak yang tadi pertama, regresi linear ini prinsipnya sebenarnya sama, cuman ini kita narik garis dari dua titik ini, dari titik sini ke sini ke ini, kemudian dari titik sini, dari titik ini ke ini gitu guys. Pada intinya gitulah pokoknya. Sekarang kita coba ya. Jadi untuk membuat garis itu pertama kita harus masukkan titiknya dulu. Ini langkah yang ke-6 ya guys. Pertama klik dulu ininya, klik tabelnya dulu, kita insert select data, terus kita add ya guys, add terus ini itu apa ya, misalnya max, slope max. Ini itu nilai x nya itu berarti kan antara kedua nilai x tadi guys, apa yang di ujung sama di ujung gitu, ujung kiri sama ujung kanan, berarti kan ini terus sama yang ini kan, bukan yang ini nilai x nya kan di yang di garis sumbu x nya, di sumbu x nya ini sama yang ini. Untuk biar bisa kayak gini itu pencetnya ini guys, apa ini kan pertama klik terus pencet CTRL kontrol, pencet kontrol terus klik ini, jadi gitu guys. Jadi oke. Ya belum ini, terus yang nilai y nya hapus dulu. Nilai y nya kan berarti kan yang di paling kiri itu yang paling bawah, yang paling minimum, terus yang di paling kanan itu yang paling gede. Jadi berarti ini guys yang ini, jadi yang ini sama yang ini kan. Terus kalau misalnya di sini tuh diperhatikan urutannya juga apa, jadi yang tadi
yang pertama kan tadi kan 0,5 dulu yang sebelah sini, terus y nya itu kan 0,01 gitu, jadi yang pertama yang ini, terus yang kedua yang ini gitu guys. Terus pencet oke, terus oke. Nah ini kita bisa lihat nih kan ada titik di sini sama titik di sini. Terus kita juga akan membuat titik ini dan ini ya, biar ada titiknya gitu, sama kayak tadi. Select data, add, terus ini slope min. Ini tadi kan berarti kan di paling kiri ini kan, terus CTRL control ini, klik ini yang paling kanan, titik X paling kanan. Terus kemudian kita berarti kan tadi kan yang paling kiri itu yang paling bawah, sekarang kita yang plus paling kiri tapi yang plus, jadi yang ini titik ini sama yang paling kanan tapi yang dikurangi min sama yang ini. Jadi ini kontrol ini, oke. Nah ini kita dapat titiknya ya guys, ini sama ini ya. Itu yang langkah yang ke-6. Selanjutnya yang langkah yang ke-7, kita akan membuat garis dari ujung sini ke ujung sini dan dari ujung sini ke ujung sini. Caranya yang pertama yaitu klik titiknya dulu, klik titiknya ini, lalu ke chart element, terus trend line, centang dulu nggak apa-apa sih. Nah ini kan, ini udah muncul kan, muncul garis putus-putus gitu. Terus kita bisa ubah sendiri di ini ke titik ke anak panah di sebelah kanan bawah, terus more option. Terus ini kan kita ubah ini ke ini fill and line, kita ubah warnanya, bisa warnanya biar beda ya guys, biar keren, biru hijau. Kemudian ini kita ganti garisnya ya yang solid ini biar kelihatan gitu. Nah ini udah jadi ya guys, dan kita tinggal yang ini, klik dulu titiknya, terus ke chart element, trend line, more option, sama ya kayak yang pertama tadi. Terus ini klik ini, kita ganti warnanya, ya udah nggak usah deh, udah push warnanya biar warna-warni. Terus ini kita ganti garisnya jadi garis yang solid. Nah ini udah kelihatan nih. Nah ini slope-nya, ini slope, jadi ini udah kelihatan ya, udah jadi grafik slope-nya. Ini yang di tengah ini yang biru itu slope base-nya, nah, istilahnya itu slope base apa ya kalau nggak salah, slope base. Terus sedangkan yang warna oranye ini itu slope maksimum ya, slope maksimum, dan yang hijau ini slope minimumnya gitu. Oke teman-teman, grafiknya udah jadi kayak gini bentuknya, kira-kira ya kurang lebih kayak gini lah pokoknya. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan silakan di kolom komentar ya, atau bisa chatku ya di WA, khususnya untuk teman-teman fisika 2020 ya, karena ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama masih belum menguasai gitu, tapi seenggaknya berbagi dengan sesama itu kan nggak harus menunggu sempurna dulu, nggak harus menunggu pintar dulu ya. Ini saya juga riset ya, kemarin udah juga sempat riset, ini riset saya nih, waduh. Ya kurang lebih seperti itulah. Ini ya grafiknya kayak gini. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada yang masih belum paham gitu, belum jelas, bisa didiskusikan di kolom komentar. Oke, semangat guys, semangat liburan, dan semangat semester depan, semoga bisa meraih nilai yang lebih baik lagi. Semangat kuliah online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat selalu, jaga kesehatan guys. Oke, mantap.